Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, di mana kasus dari Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim ini adanya upaya eksepsi yang dikabarkan ditolak hakim dan Nadiem Makarim ini mengaku sedih, Tribuners. Meskipun Google telah menjelaskan secara terbuka bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan Nadiem Makarim dalam kasus ini, eksepsi dalam hal ini adalah keberatan atau bantahan formil yang diajukan oleh pihak terdakwa, Tribuners. Dan dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah menyampaikan sebuah pesannya secara tertulis terkait eksepsinya yang ditolak dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 12 Januari 2026. Pesan itu dibacakan oleh kuasa hukum Nadiem, yakni Ari Yusuf Amir, kepada para awak media setelah persidangan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbud ini ya. Dalam pesannya, ini Nadiem mengungkap adanya rasa kesedihannya, begitu Tribuners, dengan penolakan eksepsi yang ada kemarin begitu ya. Dan Nadiem ini dikabarkan dengan adanya penolakan ini dan dirinya bersedih akan selalu menghormati proses hukum yang berjalan dan dirinya telah memberikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat yang memberikan kesempatan dirinya untuk berbicara dan untuk didengar begitu. Di mana Nadiem juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan publik dan juga keluarganya dalam proses hukum yang dijalaninya. Nadiem juga sempat menyinggung mengenai sikap Google yang telah memberanikan untuk mengklarifikasi terkait dugaan konflik kepentingan dengan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, Nadiem menyebut bahwa Google telah menjelaskan secara terbuka bahwa tidak ada konflik kepentingan dengannya. Dan Nadiem juga menegaskan mengenai mayoritas investigasi Google ke Gojek ini ya dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri, Tribuners. Dalam hal ini Nadiem berharap penjelasan tersebut dapat menjawab berbagai narasi yang dianggapnya ini keliru yang menurutnya telah beredar di masyarakat selama berbulan-bulan. Dalam pesannya, Nadiem juga berpesan mengenai mengungkapkan telah meminta PT Gojek Tokopedia Tbk untuk membuka suara terkait tuduhan bahwa dirinya menerima keuntungan sebesar 800 miliar rupiah. Nadiem mengatakan bahwa dokumentasi internal GoTo ini lengkap dan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun dana atau keuntungan sebagaimana yang telah dituduhkan, Tribuners. Dan dalam hal ini mengaku Nadiem ini kecewa karena kekeliruan dalam proses investigasi dapat dijadikan dasar untuk menahannya begitu. Dan selain itu juga menyebut tim penasihat hukum telah meluncurkan sebuah buku putih lumayan tebal, ada 20 tebal halaman yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya yang dikabarkan ini berisi fakta-fakta terkait perkara yang menjeratnya. Di akhir pesannya, Tribuners, di mana dirinya ini menyatakan meskipun kebebasan nama baik dan hak bicaranya dirampas, kebenaran tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kita ketahui bersama, Tribuners, Nadiem Makarim ini didakwa merugikan keuangan negara hingga 2,1 triliun rupiah dalam kasus pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dan dalam perhitungan kerugian negara ini 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook begitu, dan ini didakwakan oleh Nadiem, di mana dengan pengadaan Chromebook, jaksa menyebut Nadiem ini memperkaya diri sendiri sebesar 809 miliar rupiah. Dan dalam hal ini, Tribuners, Nadiem didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ternyata ini pengajuan Nadiem ini menulis surat untuk media sudah 3 kali dalam sidang kasus Chromebook ini, Tribuners. Dan dalam hal ini Nadiem 2 kali menulis suratnya sebagai keterangan dirinya untuk media, dan kedua surat tersebut diposting dalam akun Instagramnya di @nadiemmakarim, di mana Nadiem ini juga dikabarkan sudah 3 kali menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan mantan bos Gojek ini pertama kalinya tampil di pengadilan tanggal 5 Januari 2025 dengan agenda
pembacaan dakwaan lantas dilakukan dengan pembacaan eksepsi atau pembantahan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam sidang perdananya saat itu Nadiem tidak bisa memberikan keterangan kepada awak media baik saat jeda maupun berakhirnya sidang. Saat itu langsung dirinya segera digiring ke mobil tahanan begitu. Dan ini dikabarkan Nadiem saat itu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kepada para awak media Tribuners. Namun beberapa adanya kendala begitu ya dari kejaksaan yang segera membawa Nadiem menuju ke mobil tahanan ini membuat dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan beberapa orang ini juga sangat memberikan pengawalan ketat dari Nadiem begitu agar tidak bisa melakukan wawancara begitu. Lantas ini wartawan menutup jalan karena mereka berusaha mewawancarai Nadiem dan ini aksesnya sangat terbatas saat itu Tribuners. Ex-Mendikbud Ristek ini juga saat itu tampak berusaha ingin berbicara kepada wartawan begitu ya, namun pihak kejaksaan terus menggiringnya untuk masuk ke dalam mobil tahanan. Dan dalam hal ini Nadiem ini ya berkaca dari sidang perdananya saat itu tidak diberikan kesempatan sepertinya dirinya beranggapan seperti itu untuk berbicara kepada awak media, dan Nadiem pun mengakalinya dengan menulis secari kertas, menulis surat kepada kuasa hukumnya, di mana dalam sidang kedua ini diberagadakan eksepsi dari jaksa penuntut umum yang digelar Kamis kemarin 8 Januari. Nadiem pun memberikan suratnya begitu, dan ini Nadiem mengakui bila dirinya ini tidak diperbolehkan berbicara kepada media Tribuners. Dan dalam hal ini Nadiem berkata seperti itu dalam surat pertamanya, mengungkap kejanggalan dalam kasus yang menjeratnya ini, di mana ini dirinya mempertanyakan adanya tuduhan keuntungan 800 miliar seperti yang didakwakan jaksa, hingga mempertanyakan tentang kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus Chromebook. Dan surat kedua Nadiem ini dibuat pada saat dirinya menghadiri sidang ketiga pada 12 Januari kemarin pada hari Senin, beragendakan putusan sela. Dalam sidang ketiga ini Tribuners, Nadiem menolak eksepsi hakim. Hakim ini menolak eksepsi Nadiem ya, dan sidang yang dilanjutkan pada pembuktian. Dalam surat kedua yang dibuatnya ini Nadiem mengaku dirinya kecewa, sedih atas eksepsinya yang ditolak oleh hakim Tribuners. Dan meskipun dirinya sedih dengan penolakan yang diterimanya, yang harus diterimanya ini, Nadiem mengaku akan selalu menghormati proses hukum yang berjalan, dan dirinya juga telah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kesempatannya untuk berbicara dan didengar, dan sangat bersyukur melihat dukungan dari publik dan keluarga untuk dirinya. Selain adanya seruan dari Nadiem Makarim mengenai kesedihannya eksepsinya ditolak oleh hakim, ini ibunda dari Nadiem Makarim juga buka suara dan pasang badan siap membela sang anak jika dinyatakan bersalah dalam kasus Chromebook. Respon ibunda dalam kasus hukum ini, di mana ibunda Nadiem Makarim, Atika Al-Gadri, ini mengaku kecewa dengan perlakuan yang didapatkan oleh anaknya, dan dirinya ini menegaskan perlakuan yang didapatkan anaknya ini disebut melanggar hak asasi manusia Tribuners. Ibu kandung dari Nadiem Makarim, Atika Al-Gadri, ini angkat bicara mengenai perkara dugaan korupsi yang kini menjerat sang anak Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbud Ristek, yang kini terjerat dalam dugaan pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek periode 2019-2022. Sang ibu ini meyakini bahwa anaknya Nadiem Makarim selama menjabat menjadi menteri ini telah bekerja dengan benar. Dirinya menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nadiem pada saat itu. Dan dalam hal ini Atika atau sang ibu ini meyakini bahwa sang anak Nadiem Makarim ini tak bersalah dan bekerja dengan benar selama menjabat sebagai Mendikbud Ristek di era Presiden Joko Widodo. Dan sang ibu ini juga mengaku kecewa karena bukti berupa hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP baru diserahkan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim di akhir persidangan agenda putusan sela. Dan menurutnya dokumen tersebut harusnya sudah diberikan sejak awal pada saat dakwaan. Meskipun demikian, Tribuners, sang ibu yakni Atika menyatakan tetap menghormati jalannya proses hukum dan pihaknya ini juga terus akan mengikuti serta menaati mekanisme persidangan sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim.
Meskipun hal ini membuat proses hukum berjalan lebih lama dari yang diharapkan. Dan sementara itu ada komentar juga dari kuasa hukum Nadiem Makarim, yakni Arief Yusuf Amir, mengaku keberatan saat kliennya tidak diberikan hak bicara kepada awak media, dan kuasa hukum menyebut hal itu mendengar hak asasi manusia ini di mana Nadiem saat itu tidak diberikan hak berbicara kepada awak media. Ari ini menyebut bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.